Perkenalkan, nama saya Dinda Akmalia Albitari dengan nomor pokok mahasiswa 205060069 dari kelas 4B. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Indonesia merupakan negara kaya akan kearifan lokal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kearifan lokal tersebut telah menjadi ciri khas atau identitas suatu bangsa Indonesia. Salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Sunda. Banyak sekali ciri khas yang dimiliki oleh suku Sunda, mulai dari adat istiadat, cara hidup, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yaitu kearifan lokal di bidang ekonomi atau mata pencaharian. Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan sadang, pangan, maupun papan. Salah satunya, mata pencaharian orang Sunda yaitu sebagai tukang keruput, petani, berladang, dan lain sebagainya. Sedang berada di Kampung Cisupan, Kecamatan Cibulu, Kabupaten Subang. Di desa ini masih terdapat sekali lahan pertanian. Mayoritas penduduk di sini bekerja sebagai seorang petani. Di suatu suku Sunda sendiri, bertani disebut dengan kegiatan tatanen. Tatanen sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah dan perekonomian. Dengan tatanen diharapkannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sebagai sumber pendapatan dan sebagai sarana usaha bagi penduduk. Kegiatan tatanen merupakan kegiatan bercocok tanam atau menanam suatu tanaman, salah satunya yaitu tanaman padi. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam tatanen bisa dipahami sebagai sebagian orang yaitu untuk bercocok tanam atau menanam suatu tanaman. Terdapat banyak istilah dalam pertanian suku Sunda, diantaranya ngagaco, ngarambet, tandur, dan lain sebagainya. Di desa Cibulu ini terdapat monumen perjuangan. Dari sumber yang saya dapatkan, sejarah monumen ini bermula pada tanggal 19 Desember 1948, di mana Belanda kembali melancarkan agresi militer untuk yang kedua kalinya. Ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta direbut oleh Belanda. Soekarno-Hatta beserta beberapa pimpinan Indonesia lainnya ditawan. Jenderal Sudirman beserta seluruh angkatan perang pun masuk hutan untuk menjalankan perang gerilya melawan Belanda. Sementara itu, pasukan Siliwangi yang hijrah ke Yogyakarta segera melakukan long march menuju Jawa Barat pada tanggal 20 Desember 1948. Pada umumnya, mereka menuju daerah-daerah di mana mereka berjuang sebelum hijrah. Batalion Engkong Darsono menuju daerah gerilya Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Cianjur. Batalion Lukas menuju gerilya Karawang dan Purwakarta. Batalion Suparjo menduduki daerah gerilya Ciasem. Hari Kamis 4 Februari 1949, sebanyak 1.500 prajurit Indonesia dari Batalion 3001 Prabu Kian Santang, Brigade 13 Divisi Siliwangi sekembalinya dari Yogyakarta menuju Bandung, singgah di desa Rancamanggung untuk beristirahat. Jumlah pasukan di bawah pimpinan Mayor Engkong Darsono ini tidak tertampung semua di desa Rancamanggung. Karenanya, kemudian disebar ke daerah lain termasuk ke Kampung Cisupan, Desa Cibulu, tepatnya di Pasir Serah. Demi kelancaran dan keamanan, Mayor Engkong Darsono selaku pimpinan batalion kemudian mengirim surat kepada Kepala Desa Cibulu
dan ditujukan kepada pimpinan markas besar Belanda yang berada di Cidongkol. Namun, dikarenakan jauh, maka surat disampaikan kepada markas Belanda terdekat yang ada di Kampung Cikaramas dan Gardu Sayang. Surat tersebut berisi permohonan izin menginap dan permohonan bantuan keamanan perjalanan menuju kota Bandung. Pihak Belanda kemudian mengizinkan Tentara Republik Indonesia menginap dengan syarat semua persenjataan harus diikat. Namun, pada 5 Februari 1949 sekitar pukul 4 dini hari, pasukan Belanda dari arah Bolang mendatangi Kampung Cisepan dan dengan paksa tentara Belanda mengumpulkan pemuda serta masyarakat Cisepan untuk menunjukkan keberadaan pasukan Siliwangi. Setibanya di Pasir Serah, tentara Belanda melakukan penyergapan secara tiba-tiba dan berhasil merampas senjata milik tentara Siliwangi. Karena pasukan tidak seimbang, tentara Siliwangi mundur ke daerah Rancamanggung untuk meminta bantuan dari tentara Siliwangi lainnya. Di bawah komando Mayor Engkong Darsono, tentara Siliwangi melakukan penyerangan kembali terhadap tentara Belanda yang melakukan penyergapan di daerah Cisepan. Maka terjadilah pertempuran besar-besaran. Dengan kemampuan dan semangat yang gigih, akhirnya pasukan Belanda dapat dilumpuhkan. Namun sayang, peristiwa tersebut menyebabkan banyak korban berjatuhan termasuk dari pihak Indonesia. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Monumen Perjuangan 45 didirikan di Kampung Cisepan, Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang, dan diresmikan pada tanggal 20 Mei 1976.